jangan ini. Hei, para peruqyah dimanapun Anda berada, dengarkan baik-baik. Rajin ngeruqyah orang lain tapi meninggalkan sholat, itu bukan ruqyah. Itu istidraj, tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan maunah apalagi karamah. Itu ihanah, penghinaan buat kamu dari Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu anhu inna Zaidana Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih qad udiya adhan kathiran min jihatil ulah al-zalama al-mutaqallibin ala baladi tarim wa innahu hubisa tahta Zaid wa ba'da an farajallahu anhu min al-habas hasaba nafsah min ayna ukhidha wa ma sababu hadhihi al-uqubah hatta itala alam inna ba'da man yakhdumu fil bait min an-nisa'i kanat tahunu fi salah tuhawinu fi salah al-mafruḍa fa'alima anna sababa dhalika al-adha huwa adam tafakkut al-ikhdam wal ghafal an amrihim wa zajrihim. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, Sahibul Maulid Simtud Wali Kutub, yang kolnya sebentar lagi, Khol Solo. Sesungguhnya Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, Al-Habib Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih itu pernah mendapat gangguan yang banyak dari arah para pemerintah yang zalim yang ada di Tarim saat itu, sampai beliau ini dipenjara, sampai beliau Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih dipenjara. Paham ya? Di penjara. Setelah beliau ini mendapat kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari penjara, maka beliau ini bermuhasabatun nafas. Beliau ini merenungi diri. Merenungi diri, introspeksi diri. Introspeksi diri, nyari kenapa penyebab saya ini di penjara. Ada apa saya ini kok di penjara, dizalimi sama pemerintah yang zalim. Kenapa? Introspeksi diri. Introspeksi diri, subhanallah. Tuh ya, orang kalau di penjara itu bukan nyalahin siapa-siapa, tapi dia malah introspeksi diri. Dengarkan baik-baik, mengejutkan sekali. Apa penyebab beliau di penjara? Min aina ukhidha wa ma sababu hadhil uqubah? Dari mana dia bisa di penjara dan dari mana hukuman ini? Paham? Sampai beliau ini meneliti bahwa sebagian inna ba'da man yakhdumuhu fil bait, ternyata orang-orang yang khidmah di rumahnya beliau minan nisa'i, dari perempuan, kanat ada tuhawinu fi sholatil mafruḍah, dia meremehkan sholat wajib. Fa'alima, maka beliau mengetahui anna sababa dzalikal adza,
penyebab beliau ini mendapat gangguan dari pemerintah yang zalim, huwa ada mutafaqqud bil akhdam, yaitu tidak adanya perhatian khusus kepada para khidmat, para pengkhidmat, akhdam, udama, wal ghafal an amrihim wa zajrihim, dan lalai dari menasihati mereka dan menegur mereka. Paham ya? Sibuk handphone ini kalau sama itu lempar gelas. Al-Habib Abdurrahman siapa tadi? Bin Abdullah bin Fakih di penjara, kemudian dizalimi. Kemudian nggak lama beliau ini dikeluarkan dari penjara. Allah kasih kelapangan dada, Allah kasih kemenangan, dan akhirnya keluar dari penjara. Introspeksi diri, kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Ternyata diteliti ada yang khidmat, salah satu yang khidmat itu perempuan ya. Ada yang meremehkan sholat loh ya, meremehkan sholat, bukan meninggalkan sholat. Tahawun itu meremehkan sholat sampai mau menjelang keluar waktu baru dia sholat, itu namanya meremehkan sholat. Sholatnya selalu ditunda-tunda, akhirnya sholatnya di akhir waktu, itu meremehkan sholat. Meremehkan sholat, ya Allah, ternyata ini penyebab aku di penjara. Dan beliau Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fakih ya, itu tidak menegur, lupa, karena mungkin sibuk dakwah, sibuk ngajar, sibuk umat, lupa meneliti orang-orang yang khidmat, lupa meneliti panjul dan panjulwatinya begitu. Ini artinya apa? Dengarkan baik-baik. Itu kena imbas. Orang yang ditanggung, santri, santriwati, dan orang yang khidmat sama beliau, itu juga beliau kena imbasnya. Artinya apa? Musibah yang menimpa kamu juga itu ditampung sama kiaimu, sama habibmu, sama ustadzmu, sama ulamamu. Paham? Demikian juga perbuatan dosamu juga mendapat imbas ulama tersebut. Habib Taufik itu guru saya pernah bilang, pokoknya kemuliaan, kekuatan, pertolongan Allah itu tidak ada lain di dalam taat kepada Allah dan Rasul. Ya Imran, andai ada santri saja yang nggak sholat, ustadz juga kena sakitnya. Ustadz lemes badan, ustadz sakit. Tuh guru saya ngomong kayak gitu, Habib Taufik. Jadi, waduh, kamu berbuat dosa di pondok, ya ustadz kamu kena nanti, kiai kamu kena nanti, habib kamu kena nanti yang di situ. Apalagi meninggalkan sholat 5 waktu, sholat wajib, merendahkan saja, meremehkan saja itu bahaya. Apalagi meninggalkan sholat 5 waktu, terutama subuh, kan begitu ya Allah. Hati-hati, karena sholat itu bimanzilatir ra's minal jasad. Sholat 5 waktu itu seperti kepala dengan jasad. Orang kalau nggak punya tangan masih bisa hidup nggak? Orang kalau nggak punya kaki masih bisa hidup nggak? Orang kalau nggak punya kepala hidup? Mati. Artinya apa? Kalau kamu nggak sholat, percuma ibadah kamu yang lain. Paham ya? Begitu. Nih, ya para penonton, para subscriber, para pemirsa, ya dimanapun Anda berada, yang menonton live streaming, dan semuanya dari bangsa gaib ya, baik yang ada di daratan, yang ada di lautan, yang nonton bareng, perhatikan bareng-bareng. Ya, dari SpongeBob, Upin Ipin, semuanya, Doraemon, boy, dengarkan baik-baik.
Kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu karena mengingkari kewajiban, hukumnya kafir. Sholat 5 waktu itu tidak wajib. Kata siapa wajib? Itu hukumnya kafir. Sholat itu nomor 2, nomor 1 itu syahadat. Betul apa enggak? Ini juga, ini bercanda tapi yang berbahaya juga. Bercanda tapi yang berbahaya meskipun benar. Sholat itu nomor 2, nomor 1 itu syahadat. Itu kan benar. Sholat itu boleh dilanggar. Itu kan benar juga. Tapi kamu hati-hati kalau main bercandaan yang begini. Paham? Jangan main-main. Kamu nanti anak kecil, oh sholat boleh dilanggar. Anak kecil yang dengar, bahaya, kamu dosa. Oh sholat nomor 2. Mama, aku nggak sholat. Katanya orang-orang sholat nomor 2. Nomor 1 itu terserah aku, mama kan. Wah, kamu tanggung jawab nanti. Paham? Hati-hati. Kalau dia meninggalkan sholat karena takasulan, tahawunan, malas, bagaimana hukumnya? Tidak kafir, tapi berdosa. Dan kamu yang melihat wajib menegurnya, wajib menasehati. Membangunkan orang membangunkan orang itu ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Hukumnya wajib, misal dia tidur sebelum waktu sholat, tidurnya jam 11, kemudian tidurnya jam 11, kemudian dia mau asar, ini kamu sunnah membangunkan, sunnah membangun, bangun sholat asar, hampir keluar. Tapi kalau dia tidurnya jam 1, kemudian dia bablas hampir asar, kamu wajib membangun. Kenapa? Karena dia tidurnya di waktu sholat. Kalau tidurnya di belum waktu sholat, hukumnya ayo sholat. Oh nanti. Ayo sholat. Oh gampang. Sampai tidak sholat. Ini hukumnya dosa dan wajib dimintai tobat, tobat. Kalau enggak, ada ulama yang mengatakan dia wajib ditakzir. Ditakzir itu dihukum sama pemerintah yang berhak, pemerintah Islam. Ada sampai 3 kali kalau dia nggak sholat, tetap nggak tobat, itu ada yang mengatakan hukumnya dibunuh, dipenggal. Tapi bukan kamu yang menggal, pemerintah. Ada yang mengatakan ditakzir dan dia dipenjara. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau dia nggak disuruh tobat tetap sampai 3 kali, maka dia ditakzir, dinasehatin, dipecut, kemudian dipenjara. Dan haram kamu berteman sama dia. Wajib kamu memutuskan silaturahmi dan kamu wajib meninggalkan dia. Itu ulama sudah semua sepakat. Kalau ada orang meninggalkan sholat dengan sengaja terus-terusan seperti itu, maka kamu wajib menjauhi dia, tidak boleh berteman sama dia, dan wajib memutuskan silaturahmi dengan dia. Paham? Jangan sembarangan kamu. Ujian di situ luar biasa. Luar biasa. Makanya introspeksi diri, kenapa kok kamu sakit-sakitan? Oh, meninggalkan sholat. Saya ini Pak Yai, mohon maaf, sudah disantet 100 kali. Sakit-sakit terus, tapi nggak sembuh-sembuh. Sudah 5 tahun. Kayaknya tetangga saya, kayaknya samping warung saya, kayaknya saingan saya. Padahal pas dilihat dia males sholat. Padahal pas dilihat dia tidak sholat, meninggalkan sholat, disalahin tetangganya, meninggalkan sholat, salahin orang lain. Padahal dia meninggalkan kewajiban Allah. Introspeksi diri dulu. Jangan salahin siapa-siapa. Ibadah kamu masih kacau, ibadah wajib kamu masih rusak.
Terus kamu nyalain orang lain, dukun yang disalahin, jin yang disalahin, padahal kamu yang roh. Allah berfirman, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satu musibah yang menimpa kamu, sedih, sakit, susah, sumpah, kecuali karena dosa yang kamu lakukan. Tapi Allah lebih banyak mengampuni dosa daripada memberikan musibah. Ini Allah sendiri yang ngomong. Duh, saya sudah ruqyah di situ, ini tidak sembuh-sembuh, tidak sakti. Bukan tidak sakti, kamu yang kurang ajar, kamu yang ibadahnya dosa. Akhirnya semua kiai disalahin, tidak sembuh-sembuh, percuma, wis sudah, wis tidak ada yang sakti kiai di dunia. Ya mati kamu, nanti kelihatan sembuhnya, kan begitu. Sembuh kamu selama-lamanya, kan begitu. Orang lain disalah-salahin, ustadz disalah-salahin, kiai disalah-salahin. Introspeksi diri. Makanya Nabi SAW bersabda, inna rajul la yuhmalu rizqa bidzambin yusibuhu. Ada orang yang rezekinya ditahan karena dosa yang dia lakukan. Wa yumhaqul barakah min indihi fi kulli syai', kata Nabi SAW. Ada orang yang rezekinya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang dia lakukan, dan dicabut barokahnya pada sisinya di segala sesuatunya. Enggak barokah hidupnya, sumpek hidupnya, enggak bahagia rumah tangganya, sakit-sakitan. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata dia itu melakukan perbuatan dosa. Dosa itu bisa menyebabkan kamu sakit. Dosa itu menyebabkan kamu enggak bahagia. Dosa itu menyebabkan kamu sempit rezekinya. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka aku akan jadikan kehidupannya itu dongka, sempit. Wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma, dan aku kirimkan, aku kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa? Di dunia dia buta hatinya, maka di akhirat buta semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau buta di akhirat itu selama-lamanya. Lah kalau buta di sini kan masih mending. Kalau kamu orang soleh, nanti mata kamu paling jelas dari yang lainnya di akhirat, kan begitu. Ya Allah, hati-hati orang yang meninggalkan sholat. Ternyata ini bisa menyebabkan celakanya orang lain. Celakanya orang lain. Bisa jadi kamu kecelakaan di mobil, di situ ada yang belum sholat, yang tidak sholat. Na'udzubillah min. Hati-hati. Pakaian yang kau pakai itu melaknat kamu. Setiap kamu meninggalkan sholat, itu dilaknat kamu sama pakaianmu yang kamu pakai itu. Hati-hati. Khususnya praktisi ruqyah ini ya, nasihatin pasien sholatnya dijaga ya. Dianya sendiri sholatnya malas, rajin ruqyah sana sini, undangan nomor 1 sudah mas. Tapi giliran sholat bolong dengarkan ini. Hei para peruqyah dimanapun anda berada, dengarkan baik-baik. Rajin ngeruqyah orang lain tapi meninggalkan sholat, itu bukan ruqyah, itu istidraj, tipuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan maunah, apalagi karamah. Itu ihanah, penghinaan buat kamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan baik-baik ya, hati-hati. Siapapun kamu, mau kamu bisa nyembuhin 1000 orang, mau kamu bisa ngislamin miliaran jin, tapi kamu meninggalkan sholat, percuma. Paham ya? Meskipun kamu bisa ngilang misalnya, bisa ngilang, nggak bisa balik, bisa jalan di air misalnya, bisa terbang, burung juga bisa terbang, kayu
telek aja bisa ngalir di air. Paham ya? Telek, kotoran, tai. Bahasa Inggrisnya tai. Bahasa Inggrisnya tai ben. Ya, tai, telek. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Ya, kayu bisa jalan di air, burung bisa terbang, kupu-kupu bisa terbang. Hah? Sakti itu bukan di situ. Idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma wa yukhalifu syari'atal bayda fa'lam annahu syaitan. Kalau kamu melihat orang yang berjalan di udara dan dia berjalan di air, terbang di udara, berjalan di air, enggak basah, jangan kamu langsung percaya dia wali. Lihat syariatnya bagaimana. Kalau dia meninggalkan syariat, maka ketahuilah dia itu adalah setan. Kamu lihat misalnya ada peruqyah, obatin dia pagi, siang, malam. Kamu lihat dia nggak sholat, duhur nggak sholat, asar nggak sholat, tinggalin, jauhin peruqyah itu. Jangan datang lagi. Paham? Begitu. Kamu pikir itu orang ruqyah itu, wah berarti dia ahli ibadah, orang bertakwa, wali, pret. Anak kecil bisa ngeruqyah. Dengarkan baik-baik. Air nih, misalnya nih, kita sudah pernah buktikan di Madura dulu pertama kali, di Ketapang. Mungkin orang-orang Ketapang dengar ini. Yang datang waktu itu ahli suhu semuanya. Di pinggirnya tuh kiainya, ada yang bilang kiainya itu jenggotnya putih, tua, bawa tongkat, jubahan. Ternyata masih muda, ganteng. Bingung mereka, waduh, masih muda dari saya. Itu bingung semuanya. Ini kisah nyata. Kemudian apa namanya? Saya bukan menghibur diri, ini kisah nyata. Kemudian apa? Saya bilang niat saja tuh bisa kok. Akhirnya Pak Panitia saya suruh minta air, ambil air minum. Kemudian panjenengan nggak usah baca apapun, nggak usah baca ruqyah, ceplos, set, niatin kesembuhan. Saya juga niatin kesembuhan. Minum itu wallah 60% muntah semuanya. 60% muntah semuanya. Masih banyak nih saksinya yang Ketapang dulu di Madura. Bahkan yang depan saya itu pun, yang saya waktu itu bilang kalau ngeruqyah itu jangan diniatin, ada reaksi. Yang orang dua itu Gus yang rambutnya gondrong besar, yang satunya Gus, dia bilang kalau di sini Kiai kalau nggak ada reaksi, yang nggak sakti, nggak yakin pasien, ditinggalin sama pasien. Akhirnya saat itu saya suruh ngeluarin panitia air dan muntah semua. Bahkan dia juga muntah-muntah. Bahkan ketika ruqyah terakhir dia minta ruqyah, dia yang nggak bangun-bangun terakhir ini. Mau bangun-bangun matanya melek tapi nggak bangun-bangun. Saya bilang gini, kenapa nggak bisa bangun? Kapok, saya bilang gitu. Akhirnya bismillah bangun. Ada Habib Usman samping saya saksinya. Kalau ngeruqyah tuh anak kecil bisa nih rumusannya saya kasih tahu Pak. Ini air ya, ini air. Kayak kemarin Habib Abdul Qadir Ba'bud itu. Bib, ayo Bib, buktikan Bib. Antum yakin? Kuat keyakinan antum? Buka. Baru dibuka langsung saya ambil terus langsung minum. Kan muntah kan? Saksinya ente kan? Muntah itu. Katanya dia, loh, saya belum baca doa, kata beliau. Itu belum baca doa, apalagi kalau antum baca doa. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Ini rumus min jihatil marid wa min jihatil marid wa min jihatil mu'alij. Dari sisi orang yang mengobati, mu'alij, dan sisi orang yang sakit memiliki keyakinan kesembuhan dengan media air atau apapun, jadi ngefek. Paham? Ngefek meskipun nggak doa-doa, baru dibuka. Kemarin udah banyak gitu, baru ngisi ulang belum di ruqyah, kemudian ada yang langsung muntah-muntah, ada yang minum. Baru ngisi ulang belum di ruqyah. Dua-duanya ini rumus. Kalau ada niatan pingin sembuh dari pasien dan dari praktisi, pakai air atau apapun bisa, apalagi bacaan Quran lebih lagi.
Tapi kalau ada pasien dia nggak ada niatan kesembuhan, maka ini tergantung mu'alidnya bikuwatil imani, bikuwati yakini. Maka itu tergantung besarnya kekuatan iman dan keyakinan si peruqyah itu. Kuat-kuatan sudah doanya, ininya, hatinya betul-betul ngefek pasien. Itu kalau pasiennya itu nggak ada niatan pingin sembuh, nggak ada niatan berobat, cuma ngetes dia akan pincang. Harusnya dua-duanya, orang yang sakit dan praktisi niat kesembuhan. Tapi ini pasiennya ini ngetes, yang ini, maka ini kuat-kuatan kamu. Kalau kamu keyakinan dan imanmu kuat, ngefek meskipun dia nggak niat di rukyah, cuma nonton. Oh boy, apa ini? Padahal nonton dia, nggak merem, muntah. Kenapa? Itu kekuatan hatimu, kekuatan iman dan yakinmu. Tapi kalau kamu lemah, ya nggak ngefek. Dia nggak ada niat kesembuhan, nggak ngefek. Ini rumbus, woi, siram kopi. Paham ya? Greget saya ini. Capek dengar praktisi yang begitu itu. Laporan-laporan itu dari pasien-pasien. Capek. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan. Paham ya? Begitu. Ini Habib Abdul Qadir, Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih sampai di penjara gara-gara khodamahnya ya, yang khidmat di tempat beliau itu, perempuan itu meremehkan apalagi nggak sholat. Apalagi kamu nih praktisi ya, kamu praktisi. Jangan sampai kamu nggak baca wirid dzikir, ada istri kamu, ada anak kamu, ada keluarga kamu di sana, babak belur kamu kalau nggak baca dzikir. Kamu setiap saatnya diincer. Kalau sudah babak belur baru nyesel kamu. Kalau sudah kehilangan istrimu, alhamdulillah kamu kan begitu, kawin lagi. Kurang ajar kamu kan begitu. Makanya ada praktisi yang nggak mau nikah, takut begitu. Dia lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan keluarga. Makanya nggak kawin-kawin. Paham ya? Lebih baik dia kehilangan teman soulmate-nya daripada kehilangan istri, anak. Sudah mending saya nggak nikah daripada saya nanti kehilangan istri dan anak. Wah, ini berarti praktisi fatal ini otaknya. Paham? Begitu. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ya, sebar ini videonya ini. Pegel saya dengar begitu. Paham ya? Kiai masa suruh sholat Jumat dia nggak Jumatan, diem aja sampai asar, dia nggak Jumatan. Jelek ini praktisi ini begini nih. Masa dia duhur nggak sholat, asar nggak sholat, katanya bilangnya di jamak. Mana ada jamak? Gara-gara ngobatin sholat itu, gara-gara ngobatin pasien. Jamak kalau kamu sakit parah, jamak kalau kamu bepergian jauh. Otakmu jamak berarti kecil itu. Paham ya? Hati-hati, sholatnya dijaga. Capek sedikit, duh Kiai saya panas-panasan ngecor ya, nggak apa-apalah tidur, nggak ikut dzikir wirid, ya terserah kamu, terserah kamu. Babak belur istri kamu, anak kamu, jangan salahin kita begitu. Paham ya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kan demi kamu juga. Orang kalau nggak zikir, Habib Abdullah bin Syihab itu, masya Allah, beliau itu gelisah tidurnya. Kok nggak bisa tidur? Dilihat, oh ternyata belum baca rotib. Akhirnya beliau baca rotib, baru tidurnya nyenyak. Subhanallah. Sampai begitu.
Sampai begitu, rotib itu sampai dibaca. Ada di pertengah jalan lagi naik motor baca rotib. Saya masih ingat itu, ada di pondok itu. Ada satu Habib agak waktu tahun 98 pertama kali saya mondok. Pertama kali saya masuk mondok. Ada satu Habib itu saya dengar itu mesti habis maghrib itu dia jalan sambil baca rotib. Dia balas sambil baca rotib sampai selesai, tawasul sampai selesai. Sering gitu. Kadang-kadang lagi duduk pas maghrib salah jamaah beliau keluar sambil baca rotib di jalan. Kadang-kadang saya pulang, ya kan, ada rumah di sana, saya pulang, kemudian ketemu beliau di jalan lagi baca rotib. Beb, sambil baca rotib nyapanya. Ya dal jalal ikram min ala dini Islam, ya dal jalal ikram min ala dini Islam sambil jalan. Subhanallah. Baca sambil baca. Begitu. Oh, kalau sudah hafal itu ringan kok, bacanya ringan. Bacanya ringan. Hati-hati. Jadi kadang-kadang itu kalau ada orang-orang yang terutama khidmat itu ya yang ditanggung itu ya orang di situ kiainya, habibnya. Dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa. Itu ditanggung. Bong dosa kamu kadang, musibah kamu itu ditanggung. Kata Nabi SAW bersabda, Innallaha la yatub birrajul salih an miyati ahli baitin min jiranihi al-bala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolak musibah, bala, bencana dari 100 tetangga karena sebab satu orang soleh di situ. Satu orang soleh di situ itu bisa menolak bala dari 100 tetangga kanan kiri depan belakang. Di rumah juga begitu, karena ada orang solehnya itu yang menanggung musibah itu ya dia. Terus kamu balas dengan meninggalkan kewajiban kamu, tambah parah lagi kan begitu, tambah parah lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga dalam Al-Quran, laula daf'ul nas ba'dhum bi ba'din lafasadatil ardu walakin Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Kalau bukan pertolongan Allah kepada manusia, ba'dhum bi ba'din, perantara sebagian hambanya, lafasadatil ard, maka muka bumi akan hancur. Musibah besar yang mau menghancurkan Indonesia, mau menenggelamkan separuh Indonesia, ditampung sama malaikat, sama wali kutub, ditampung lagi. Wali imamen, dua wali kanan kiri, kemudian autad, kemudian wali abdal, kemudian nugaba dan seterusnya, sampailah kepada kita cuma pilek, mencret, flu, galau, stres. Itu aja yang harusnya separuh Indonesia tenggelam, tapi karena barokahnya mereka orang-orang soleh ini, para wali, ditampung, disaring, akhirnya jadi kecil musibahnya. Ini beliau introspeksi diri, kenapa kok saya bisa dipenjara? Kata beliau ini, kenapa beliau dipenjara? Bahwa ada satu perempuan yang khidmat di rumah beliau itu kanat tuhawinu fi sholatil mafruḍah, meremehkan sholat wajib. Fa'alima, beliau mengetahui anna sabada dalikal ada, bahwa sebab gangguan itu dari pemerintah yang zalim sampai beliau dipenjara, wa ada mutafaqqud lil akhdam, yaitu tidak adanya perhatian bagi pembantu-pembantunya, wal ghafal an amrihim wa zajrihim, dan lalai dari memerintahkan mereka dan menasehati, menegur mereka. Ya Allah, sampai segitunya. Paham? Enggak sembarangan kamu pikir itu banyak santri senang, wah, mikirnya uang, duit, proposal, bantuan, sumbangan. Aduh. Ini anugerah yang kamu harus syukuri. Dulu waktu saya kesini, waktu baru pertama kali nikah sama istri, masih batu-batuan, 6 kali saya ngoper naik bis, panas-panasan. Mustafa itu sampai bawa oleh-oleh dari sini, belum nikah itu, waktu pertama kali ngelamar itu, ngurusin surat tahun 2010. Bawa pisang sama ada batangnya itu, sampai bilang, "Udah Kak, jangan ngajak gua lagi Kak, tobat gua ke sini." Sampai begitu. Akhirnya apa? Tinggal di sini. Yang dulunya saya bilang, ini kayaknya Kanusan ini nggak ada petanya. Kanusan saya bilang nggak ada petanya, sampai saya tuh, duh ya Allah. Dulunya saya pikir di Jakarta, ternyata Kanusan, waduh, terpencil dunianya ini. Ternyata apa?
Jadi rujukan orang-orang datang ke sini ke Kanusan, yang dulunya orang-orang nggak tahu, yang dulunya orang-orang nggak paham, yang dulunya orang-orang nggak datang itu ke Kanusan. Dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri datang ke Kanusan. Mikir orang Kanusan bangga harusnya, orang Gerobokan terlebih lagi bangga harusnya. Tadi siang ada yang mau mondok itu, Abah, iya siapa ini? Saya mau ketemu sama Abah. Abah siapa? Jenengan. Loh, kenapa mau ketemu saya? Mau mondok, mau hikmat Abah. Loh, kamu sama siapa? Ini sama teman-teman. Tadi di depan itu mau berangkat. Sampai Faruk bengong lama. Bangun berangkat, bengong aja. Cewek 3. Terus bilang, saya mau mondok, Bah. Loh, mana orang tua? Tiba-tiba berkesmini nangis. Orang tua saya pisah. Waduh, saya kepikiran Faruk juga kan. Maksud saya tuh kepikiran, kalau dinekangan sama Faruk kan ada yang memperhatikan kan, menyayangi kan. Ini nggak saya suruh datengin, nggak datengin. Saya bilang panggil orang tua kamu. Tadi sama istri saya, ayo masuk aja. Bahaya main masuk aja. Bahaya itu kan di bawah umur. Kalau nanti ada orang tuanya nuntut bisa dipenjara saya di bawah umur soalnya kena pasal. Pak, 15 tahun kan begitu. Panggil orang tua kamu datang ke sini kalau kamu betul-betul mau mondok. Salah satunya aja nggak apa-apa. Itu. Ini saya tunggu ini. Sudah datang belum? Faruk coba lihat. Takutnya nunggu di warung. Saya tanya begini, ini saksinya ya Faruk sama Mansur. Saya tanya, kamu tahu dari mana pondok ini? Loh, pondok ini kan sudah terkenal. Sudah terkenal. Iya. Sudah masuk YouTube juga. Kamu tahunya dari mana? Dari YouTube. Berarti saya terkenal. Iya, Abah. Padahal kamu lihat itu, pondok saya baru bangun itu. Belum saya buka pondok itu, tapi sudah terkenal dulu. Paham? Pondok belum saya bangun sudah terkenal di mana-mana. Banyak orang yang sudah bikin pondok pesantren tahunan, ngejar-ngejar bikin proposal, nyari-nyari santri. Nggak dapat habis. Hah? Tuh, ada orangnya kan di nasihat. Makanya langsung mukanya beda. Mukanya langsung beda deh. Tadi kan ngantuk, cerah langsung. Tuh, saksi mata masih ada di situ ya. Saksi matanya ada, sudah datang itu mau mondok itu. Saya tanya sampai tahu dari mana? Loh, sudah terkenal pondok ini. Kaget. Astagfirullah, beneran kamu? Iya, Abah. Sudah masuk YouTube juga. Subhanallah. Muka kamu ini sudah terkenal. Makanya dikasih hadiah sama orang Taiwan, Hong Kong. Paham ya? Coba kalau dipikir dulu, ini Kanusan siapa yang tahu? Mau apa orang-orang ke Kanusan? Ada apa di Kanusan? Nggak ada apa-apa. Orang Kanusan banyak yang ke luar negeri kok. Orang Kanusan banyak yang kuliah di luar kok. Sekarang kamu lihat, berburu ribuan orang mau datang ke sini dari segala penjuru Indonesia. Paham? Ya Allah, ada yang penasaran sama Mansur. Nggak tahu kalau ngebleng separuh. Sukmanya hilang separuh, belum balik-balik. Kan begitu. Ada yang penasaran sama Reno Alkalin. Apa? Mukanya isi ulang. Kamu ini apa sih? La haula wala quwata illa billah. Syukurin kamu itu. Syukurin. Paham ya? Begitu. Ada yang penasaran sama Gembul, ya kan? Sama Eko si Imut kan begitu. Amit-amit kan. Faruk juga begitu. Terkenal semua pokoknya yang di sini. Terkenal. Penasaran orang-orang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
pokoknya kamu jalani kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan menjalani urusan kamu. Kamu fokus urusan Allah, Allah yang akan menjamin urusanmu, menanggung urusanmu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wah, Mbak Reno langsung naik 96. Ya, tadi 70. Pas bahas Reno sama Faruk langsung 96. Tanya apa? Mengenai sholat jamaah. Kan kalau sholat jamaah itu jamaah takdim, jamaah takdim itu kan ada keterangan yang mengatakan bahwasanya harus cepat-cepat, batas paling lama kalau jamaah takdim itu antara sholat zuhur sama asarnya itu kan seukuran qashar, sholat qashar. Itu yang membedakan apa kok bisa kalau takdim harus cepat-cepat, kalau takhir nggak apa-apa, semuanya jaraknya agak lama. Kalau takdim kan sudah jelas, ya kan? Waktunya itu adalah waktu apa namanya, awal sholat. Sahibul waqt, yang punya waktu duhur misalnya sama asar. Kamu mau takdim dulu duhur sama asar, ya kan? Maka kamu harus cepat-cepat. Kenapa? Karena waktunya itu adalah waktu sholat yang pertama, bukan sholat yang kedua. Kalau jamaah takhir, waktunya agak panjang dia. Paham? Waktunya agak panjang. Dari mulai waktu yang pertama sampai waktu yang terakhir. Tapi sebelum waktu yang pertama keluar, kamu harus niat takhir. Paham ya? Makanya kadang-kadang santri itu di bis itu, tahir, maksudnya niat sebelum waktu pertama keluar kamu harus niat jamak dah. Kalau sudah waktunya keluar kamu baru niat takhir, ya enggak sah, kodok jatuhnya kan. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Waktunya di situ. Wallahu a'lam bishawab.